Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan pitch deck tugas akhir inovasi dan kolaborasi bisnis, yaitu Es Potong Cihuy sesuai UMK milik kami. Kami dari kelompok 10 dengan anggota, saya Roy Etude Samusturus, teman saya Evan Fajareno, Kayla Kastara, Ratu Ardila, dan juga Florencia Andarini. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan masalah. Yaitu Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan suhu udara yang cukup tinggi hampir sepanjang tahun. Cuaca yang panas membuat masyarakat cenderung mencari makanan dan minuman yang segar, murah serta mudah dinikmati kapanpun. Kondisi ini menjadi peluang bagi produk-produk dessert dingin, terutama yang praktis dan menyegarkan. Es potong merupakan jajan tradisional yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Meskipun sederhana, es potong memiliki daya tarik tersendiri karena membawa unsur nostalgia dan kenangan masa kecil. Namun, perkembangan zaman membuat jajanan tradisional ini kalah bersaing dengan dessert modern seperti es krim tart, gelato maupun minuman kekinian. Nah, banyak es potong tradisional juga belum memiliki inovasi dalam hal kemasan, rasa, atau tampilan sehingga dianggap kurang menarik bagi generasi muda. Berangkat dari kondisi tersebut, dibuatlah inovasi yang dapat mempertahankan cita rasa tradisional namun dikemas dengan cara yang lebih modern, estetik, dan higienis. Dari sisi munculnya gagasan untuk mengembangkan es potong Cihuy, sebuah produk es potong yang tidak hanya menyegarkan di tengah panasnya cuaca Surabaya, tetapi juga menawarkan pengalaman baru melalui tampilan yang lebih menarik dan rasa yang lebih variatif. Inovasi ini diharapkan dapat mengangkat kembali popularitas jajanan tradisional dengan menyesuaikan pada selera konsumen masa kini, terutama pelajar dan mahasiswa. Lalu yang kedua ada ide usaha. Nah, ide usaha es potong Cihuy menghadirkan es potong tradisional dalam konsep yang lebih kekinian, yaitu rasa yang kekinian dan sesuai selera anak muda zaman sekarang. Lalu kemasan yang bersih dan estetik. Lalu penyajian modern seperti sandwich, topping, dan kombinasi rasa yang bervarian. Lalu harga yang terjangkau bagi pelajar dan mahasiswa, produk yang cocok untuk kondisi Surabaya yang panas sehingga mudah menarik pembeli yang ingin menyegarkan diri. Tujuan utamanya adalah menciptakan es potong yang tidak hanya enak, tapi juga menarik secara visual dan relevan untuk konsumen masa kini. Yang ketiga ada alasan memilih ide usaha es potong Cihuy. Yang pertama, cuaca Surabaya yang panas membuat kebutuhan akan makanan dingin semakin tinggi. Lalu yang kedua, modal pembuatan es potong relatif murah dan sederhana. Lalu yang ketiga, penjual fleksibel karena produk dapat disimpan dalam freezer. Yang keempat, inovasi ini dapat mengenalkan kembali jajanan tradisional dengan gaya baru. Yang kelima, kemasan estetik berpotensi menarik perhatian di media sosial. Lalu yang terakhir yaitu produk mudah dikembangkan dengan menambahkan berbagai topping dan tampilan baru. Lalu yang keempat adalah permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu rendahnya minat terhadap jajanan tradisional yang kurang inovatif, es potong konvensional seiring dianggap kurang higienis dan tidak menarik, lalu minuman pilihan dessert segar yang murah, terutama di cuaca panasnya Surabaya. Lalu yang terakhir, standar kebersihan penjualan es potong keliling belum optimal. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan dua strategi pemasaran, yaitu secara digital dan secara offline atau secara langsung. Nah, yang pertama secara digital. Jadi secara digital marketing ini kita membuat sosial media dengan cara membuat konten-konten di TikTok maupun Instagram atau dengan reels yang menarik seperti berbagai cara menikmati Epoci kamu dengan versi kamu sendiri dengan target 3-5 postingan per minggu dengan menggunakan hashtag Epocihuy dan hashtag dessertnya Gen Z. Lalu yang kedua yaitu pemasaran secara langsung atau offline, yang dimana kita juga mengikuti event-event kampus seperti Kampus Expo PDP 2025 ini dengan melakukan pre-order melalui nomor WhatsApp yang tertera maupun media sosial di Instagram ataupun di TikTok @Epocihuy itu sendiri, teman-teman. Lalu kita juga melakukan word to mouth atau berita populer, yang dimana dari satu konsumen lain ke konsumen yang lainnya itu kita menawarkan dan merekomendasikannya dengan cara lebih baik ke teman-teman maupun kakak tingkat dan tanding maupun dosen. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pemasaran digital. Jadi pemasaran ini dilakukan melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Nah, kontennya itu difokuskan pada visual yang estetik, behind the scene, dan reaksi konsumen untuk menarik perhatian mahasiswa. Nah, WhatsApp digunakan sebagai katalog untuk pemesanan dan juga pembayaran. Nah, pemanfaatan UGC membantu memperluas jangkauan tanpa biaya. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan brand awareness dan engagement mahasiswa. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi produk dan strategi penjualan. Nah, produk ini diperbaiki dengan standarisasi ukuran, SOP topping, dan optimasi freezer. Nah, kendala awal seperti ukuran tidak konsisten, es krim cepat meleleh, dan roti sobek disertai melalui penyesuaian potongan dan ritme kerja. Nah, penjualan offline di GKB dan GOR sangat efektif karena produk selalu habis. Nah, strateginya yaitu dengan menambah produksi, memperkuat promosi digital, dan memanfaatkan word of mouth model hybrid sales terbukti paling optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dan profitabilitas dari produk Epoci kami. Yang pertama yaitu hasil produksi dan penjualan. Kami berhasil memproduksi sebanyak total 53 porsi, dengan total penjualannya juga sebanyak 53 porsi yang terjual pada 7 minggu. Yaitu minggu pertama terjual sebanyak 6 porsi, minggu kedua terjual sebanyak 10 porsi, minggu ketiga terjual sebanyak 7 porsi, minggu keempat terjual sebanyak 11 porsi, minggu kelima terjual sebanyak 8 porsi, minggu keenam terjual sebanyak 9 porsi, minggu ketujuh terjual sebanyak 2 porsi. Selanjutnya yaitu struktur biaya produksi dari produk Epoci kami. Di sini kami sudah mencantumkan mulai dari komponen biayanya, satuan, jumlah, harga persatuan hingga total biayanya yang menghasilkan total biaya produksi sebesar Rp281.000 untuk memproduksi sebanyak 53 porsi.
sehingga HPP-nya adalah sebesar Rp5.302. Yang ketiga, yaitu HPP dan harga jualnya. Seperti pada slide sebelumnya, HPP-nya sebesar Rp5.302, lalu harga jual yang kami tentukan untuk produk Epoch ini adalah 8.000 per porsi, yang menghasilkan margin keuntungan per porsinya yaitu HPP dikurangi harga jual menjadi sebesar Rp2.698, sehingga presentasi marginnya adalah sebanyak 33,72%. Dan yang terakhir ada pendapatan dan labanya. Yang pertama yaitu pendapatan total, yaitu banyak produk yang diproduksi dikali dengan harga jualnya 23 porsi kali 8.000, sehingga menghasilkan pendapatan total sebesar Rp424.000. Yang kedua yaitu total biaya produksinya, yaitu 53 dikali Rp5.302 sama dengan Rp281.000. Dan yang terakhir laba besi yang kami peroleh yaitu dari pendapatan total dikurangi dengan biaya produksi, yaitu Rp424.000 dikurangi Rp281.000, menghasilkan laba besi sebesar Rp143.000. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Canvas Model dari es potong Cihuy ini sendiri. Jadi, es potong Cihuy ini didukung oleh sumber daya kunci berupa bahan baku yang merupakan es krim ataupun coklat yang dibalut dengan roti itu sendiri, dengan peralatan produksi, tim manusia atau pemasaran atau distribusi, dan aset digital itu sendiri. Dengan sumber daya tersebut, aktivitas kunci ini berfokus pada produksi higienis, manajemen stok, dan promosi aktif melalui konten-konten digital yang disalurkan melalui salur secara langsung ataupun offline di kampus, IKB maupun vokasi, dan online atau WhatsApp atau Instagram maupun TikTok. Dari aktivitas ini didapatkan arus pendapatan dari penjualan langsung dan pesanan online, yang dimana struktur ini menghasilkan struktur biaya yang didominasi oleh HPP atau approximation, yaitu sebesar Rp8.000 per produk. Bisnis ini juga menargetkan segmen pelanggan mahasiswa UNER, yaitu kampus B dan kampus C, yang menyukai produk estetik dan nostalgia yang dilayani melalui hubungan pelanggan responsif dan konten-konten yang menarik. Nilai jual yang ditawarkan adalah es potong murah dengan harga Rp8.000 yang estetik dan yang mestinya nostalgia. Untuk mencapai efisiensi, bisnis ini juga didukung oleh mitra kunci seperti pemasok grosir atau Bokui dan distributor kemasan atau retail. Jadi kita masuk ke bagian akhir, yaitu yang ada pelajaran yang didapat atau juga lesson learned sebagai bagian strategi keberlanjutan. Keberhasilan mencapai target penjualan total 53 porsi dalam 3 bulan mengajarkan kelompok kami 3 pelajaran fundamental. Yang pertama, nilai di atas harga. Kami belajar bahwa di tengah margin yang tipis, strategi peningkatan nilai produk seperti topi premium gratis dan visual yang worth it jauh lebih efektif dalam mendorong volume penjualan dibandingkan diskon harga langsung. Porsi Cihuy yang worth it adalah USP teknik kami. Yang kedua, manajemen margin yang adaptif. Kami menyadari bahwa keuntungan jangka panjang didapat di meja negosiasi, bukan hanya di kasir. Kinerja keuangan stabil baru tercapai setelah tim berhasil menekan HPP dan menerapkan tier harga premium bagi yang berminat di tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga adalah diversifikasi lokasi, memitigasi risiko ketergantungan pada traffic kampus C UNER adalah risiko yang besar. Solusinya kami mengekspansi melalui model pop-up akhir pekan sesuai rencana keberlanjutan yang terbukti berhasil mencari aliran pendapatan baru dan mengurangi risiko kerentanan penjualan yang telah kami buktikan di kampus B. Selanjutnya itu adalah rencana pengembangan usaha ke depan atau strategi keberlanjutan. Kami telah merumuskan strategi jangka panjang yang difokuskan pada penguatan profitabilitas dan ekspansi pasar. Itu ada strategi profitabilitas, yaitu yang pertama inovasi pasar harga atau tier, mengimplementasikan tier harga premium atau 10.000 secara permanen untuk rasa unik dan double topping yang akan meningkatkan revenue per transaksi atau ARPU. Yang kedua, kontrol biaya, menunjukkan upaya teman-teman kami untuk ada Kastara Florensia menurunkan HPP di bawah 5.500 melalui negosiasi bulk buying dan efisiensi S&P. Dan yang ketiga itu ada adaptasi pasar dan ekspansi, pemanfaatan online stabil. Itu teman kami Medcom akan mengalihkan fokus digital marketing dari awareness ke transaksi melalui GoFood atau GrabFood dan quick response di WhatsApp untuk menciptakan kanal pendapatan yang stabil dan tidak terikat lokasi. Yang itu selanjutnya ada pop-up and franchise, mengembangkan model pop-up menjadi model kemitraan atau waralaba mikro dan standar, manfaatkan proses produksi yang sederhana dan mudah untuk direplikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi loyalty. Yang pertama adalah penguatan USP dan branding. Kami akan terus memvisualisasikan janji potongan paling worth it di setiap konten. Yang kedua adalah program loyalitas digital, mengubah kartu stempel menjadi sistem poin digital untuk mendorong retensi pelanggan atau repeat customers jika penjualan ini dilanjutkan. Kesimpulan dari pitch desk kami pada hari ini yaitu total penjualan kami selama 3 bulan ini adalah 53 porsi, dan menurut kelompok kami penjualan ini sangat layak dan mampu mencapai BEP di minggu kedua. Jadi sangat layak untuk dilanjutkan dan dihasilkan suatu UMK es potong Cihuy yang jika dilanjutkan ke depan akan jadi UMKM yang lebih besar lagi. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk bimbingan selama ini dari Ibu Dr. Rohma Kurniasanti, Magister of Science, atas pendampingan inovasi pada bisnis kami selama ini. Dan dari hasil penjualan kami buktikan bahwa dari kolaborasi tim yang inovasi dan solid selama ini, kami akan dapat menghasilkan suatu UMK es potong Cihuy yang dapat berlanjutan jika kami ingin dapat melanjutkannya, dan juga dapat menghasilkan suatu kreativitas bagi kami mahasiswa UNER. Jadi sekian dari kami, jangan hanya dilihat tapi juga dicicipi, rasakan nikmatnya, dan mari dukung terus inovasi kuliner lokal dan ikuti perjalanan kami dan rasakan sendiri rasa es potong Cihuy. Ikuti kami di Instagram dan YouTube es potong Cihuy. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.